berpuasa yang mencela orang yang berbuka juga tidak orang yang berbuka. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, ataupun apa faedah yang bisa lahir dari pembahasan ini jemaah? Apa hukum berbuka ketika berada di dalam kelaparan yang sangat lapar ataupun sangat haus? Kalau kita tidak makan dan minum, kita takut kita akan celaka, kita takut kita akan binasa. Apa hukumnya? Boleh nggak berbuka? Boleh. Nah, boleh. Walaupun dia itu bukan musafir, walaupun dia bukan orang yang sakit tapi badannya sehat. Selama dia takut ataupun dia berada di dalam keadaan yang sangat lapar, sangat haus, maka boleh dia berbuka dan dia mengqadha puasanya. Nah, walaupun dia mukim, walaupun dia sehat. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, al-ajiz 'anis shiyam likibarin atau maradin muzmin. Apa hukumnya puasa bagi orang yang ajiz, lemah untuk berpuasa, tidak sanggup untuk berpuasa dikarenakan umurnya yang sudah tua ataupun karena dia menderita penyakit kronis. Nah, sebenarnya pernah kita sebutkan kalau tidak salah ya. Khalasah hukumnya Allah Ta'ala alam, orang yang tidak sanggup untuk berpuasa karena umurnya yang sudah tua ataupun karena dia menderita penyakit kronis, maka apa yang dia lakukan? Dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari. Nah, ini pendapat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Qais bin Sa'ib, dan tidak diketahui ada sahabat yang lain yang menyelisihi pendapat mereka. Nah, jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya jemaah, bagaimana cara membayar fidyah? Ada yang tahu? Ada dua cara. Boleh kita memasak makanan, kemudian kita undang orang miskin untuk makan. Jelas ya? Kita undang. Boleh juga misalkan ada 15 hari yang kita tidak berpuasa. Karena orang yang sudah tua ini ataupun yang menderita penyakit kronis. Boleh dia masak makanan berjumlah untuk 15 orang. Kemudian dalam sehari dia menunaikan fidyah. Dalam sehari boleh. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Cara yang kedua adalah dengan kita berikan makanan yang belum dimasak. Berapa kadarnya? Nisfu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Ini mud namanya. Taksirannya sekitar 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo. Dan fidyah kita jemaah itu boleh kita berikan walau hanya untuk satu orang, 30 hari misalkan. Kita berikan untuk satu orang. Nah, kalau kita berikan satu orang, itu berarti cara yang kedua, kita kasih yang belum dimasak. Kalau yang sudah dimasak, kembung perutnya. 15 porsi, 30 porsi, nggak bisa dia makan. Nah, jelas ya? Nah, boleh dalam satu hari kita tunaikan semua. Nah, nggak mesti berurutan 1 hari, 2 hari setelahnya, 3 hari, 4 hari, tidak. Boleh satu kali menunaikannya. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, al-hamil wal murdi'. Hukum puasa orang hamil ataupun perempuan hamil ataupun menyusui. Kata beliau hafizahullah taala, an Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala wada'a 'anil musafir as-shawm wa shatr as-salat wa 'anil hamil wal murdi' as-shawm.
akhrajahu Tirmidzi bi isnadin hasan. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan dari orang-orang musafir as-shaum. Artinya orang musafir itu boleh tidak berpuasa tapi dia qada. Wa syatras shalah, dan membebaskan untuknya setengah salat rubaiyah. Dari 4 boleh dia tunaikan 2, itu bagi musafir. Wa 'anil hamil wal murdi' as-shaum, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan bagi orang yang hamil ataupun menyusui, yaitu berpuasa. Boleh mereka tidak berpuasa, tapi ya yang harus mereka lakukan apa? Mengqadha ataupun it'am, nanti akan kita jelaskan. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, fa idza aftarat, jika perempuan yang hamil ataupun murdi' menyusui dia berbuka di siang hari Ramadan, ya, fas-sahih annahu laisa 'alaiha fidyah. Yang sahih tidak wajib baginya membayar fidyah. Ini pendapat yang sahih. Apapun alasannya, baik dia berbuka karena takut memudaratkan janinnya, ataupun dia takut memudaratkan dirinya sendiri, ya, apapun alasannya, maka pendapat yang sahih, ya, dia itu cukup mengqadha, tidak ada it'am baginya. Ya, ini pendapat yang sahih, wallahu taala a'lam. Ya, dan juga merupakan pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Nah, jelas ya, yang menyusui ataupun hamil, apapun alasannya, dia berbuka karena takut untuk terhadap janinnya, ataupun takut kecelakaan mudarat menimpa dia, maka cukup baginya mengqadha, tidak harus membayar fidyah. Ini pendapat yang sahih, wallahu taala a'lam, dan ini pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah, tidak kita bedakan, ya, walaupun ada pendapat yang membedakan, ya, pendapat yang membedakan di antaranya apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau berpendapat apa? Perempuan hamil ataupun menyusui, kalau dia berbuka karena takut terhadap janinnya, ya, takut janinnya itu ya mudarat janinnya, ya, maka kata Ibnu Umar apa? Dia mengqadha dan juga it'am, yang membayar fidyah. Kalau dia berbuka karena takut menimpa dirinya sendiri, ya, takut mudarat itu menimpa dia, maka cukup mengqadha. Ini pendapat Ibnu Umar, namun yang sahih wallahu taala a'lam, pendapat yang pertama, pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, karena tidak ada dalil yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan bagi perempuan hamil ataupun menyusui al-it'am, membayar fidyah. Nah, mengqadha dan membayar fidyah, tidak ada ya hadis yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sharih adalah pendapat yang pertama. Nah, kemudian kata Syekh di sini, wa inna ma'alaiha al-qadha faqat kama huwa halul musafir alladhi qurrina ma'aha fil hadits. Ya, yang wajib baginya hanya mengqadha saja, ya, sebagaimana keadaan orang-orang musafir. Orang musafir kalau dia berbuka, apa yang harus dia kerjakan? Mengqadha, tidak ada it'am baginya, ya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, ya, setelah Allah menyebutkan al-marid, Allah menyebutkan apa? Musafir, in kuntum marda aw ala safarin. Dan hukum orang yang hamil ini hukum orang yang sakit, ya, hamil ataupun menyusui hukumnya, ya, para ulama mengkiaskan ke hukum orang yang sakit. Dan orang yang sakit itu kalau nggak sanggup berpuasa, ya dia mengqadha tanpa harus membayar fidyah. Nah,
Kemudian kata Syekh, wa idza tarakamat 'alaiha sanawat bisababil hamli war-radha. Kalau puasanya itu bertumpuk, ya, tahun pertama dia hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat menyusui lagi. Berapa Ramadan yang sudah menumpuk? Empat Ramadan misalkan. Kata Syekh, ya bisababil hamli ar-radha, dikarenakan hamil ataupun menyusui, wa syaqqa 'alaiha al-qadha, dan qadha itu membuat dia berat, ya, membuat dia berat. Kita paham orang yang hamil ataupun menyusui ada masyaqqah kalau dia mengqadha. Nah, fataltahiq hina idin bi syekhil kabir wal mar'atil ajuz, maka di saat itu hukumnya diikutkan kepada hukum syekhul kabir, orang yang sudah tua, ataupun perempuan yang sudah tua renta. Ya, kita sebutkan tadi kalau perempuan yang sudah tua ataupun laki-laki yang sudah tua, mereka cukup apa? Bayar fidyah. Ya, begitu juga perempuan yang hamil, kalau bertumpuk puasa dan dia tidak sanggup untuk mengqadha, maka cukup dia membayar fidyah, dan ini pendapat yang sahih wallahu ta'ala a'lam. Nah, dia bayar fidyah, ya, tergantung berapa hari dia tidak berpuasa. Jelas ya, pendapat yang sahih wallahu ta'ala a'lam. Kita sebutkan satu permasalahan lagi insyaallah. Al-haid wan nufasa, perempuan yang haid dan nufasa. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil Majmu', la yasihhu shawmul haid wan nufasa, tidak sahih, tidak sah puasa orang yang haid ataupun nufasa. Nah, kalau dia berpuasa sahih apa tidak? Tidak, ya, tidak dianggap sah puasanya. Wa yuhram 'alaihima, dan diharamkan bagi keduanya untuk berpuasa, haram, ya, hukumnya haram. Wa yajibu qada'uh, dan wajib bagi perempuan yang haid ataupun nufasa qada puasa Ramadan yang dia ditinggalkan. Wa hadza mujma', ini ya adalah pendapat yang mujma', sepakat para ulama, tidak ada yang menyelisihinya. Jelas ya. Wa naqala al-ijma' aidan Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala juga menukilkan ijma', wa Ibnu Qudamah, juga Ibnu Qudamah, wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa yadullu ala dhalika hadits Aisyah, yang menunjukkan akan hal tersebut adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, kunna nu'maru bi qada'is shaum, dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'mar bi qada'is shalah, dan kami perempuan haid ataupun nufasa tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kapan batas waktu mengqadha jamaah bagi perempuan haid ataupun nufasa? Bulan Sya'ban, ya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yakunu alayya as-shawm falan astati' an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Ada hutang puasaku, kata Aisyah, dan aku tidak sanggup untuk yang membayar, yang mengqadha'nya, kecuali sampai hingga datang bulan Sya'ban. Sepakat para ulama, ini akhir waktunya. Ya, tidak boleh kita akhirkan ya sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Berdosa kita. Ya, barang siapa yang mengakhirkan tanpa udzur, maka dia berdosa. Nah, jadi orang yang mengakhirkan Ramadan, qadha Ramadan, itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia mengakhirkan karena ada udzur. Apa hukumnya? Cukup dia mengqadha, ya, dan dia tidak berdosa. Nah, keadaan yang kedua adalah orang yang mengakhirkan qadha tanpa ada udzur, ya, maka yang pertama dia berdosa, yang kedua dia harus mengqadha.
namun terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah dia harus membayar fidyah karena dia sengaja melambat-lambatkan qada'nya tanpa uzur? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan yang wajib bersamaan dengan mengqada' dia membayar fidyah. Namun pendapat yang sahih wallahu taala alam, cukup dia mengqada' tanpa harus membayar fidyah. Kalau seandainya dia mau membayar fidyah, ini juga tidak masalah kata para ulama. Wallahu taala alam. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan untuk qada. Tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi it'am. Mungkin waktu kita sudah habis ya. Sebelum kita tutup mungkin ada perkara-perkara yang iskal ataupun ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya masih banyak masalah karena waktu kita sudah habis. Ada perkara yang iskal kurang jelas ataupun ada pertanyaan yang ditanyakan. Orang yang sakit ini asma, kadang kan pakai obat supaya itu itu bakhah lil marad ar-rabut, ya bakhah ya semprot itu yang digunakan oleh orang yang punya penyakit asma ya. Ammatul ahli ilm, kebanyakan para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Begitu juga oksigen yang dipakai oleh seorang pekerja, misalkan ya dia bekerja dengan cara menyelam di lautan misalkan, maka ini juga tidak boleh. Ini faedah yang kami dengar dari guru kami Syekh Taufik Syuraifi hafizahullah taala. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang masalah apa? Dia makan, dia telan, tabung-tabungnya ditelan. Misalkan ada orang yang masih ada hutang puasa, kemudian bagaimana puasa Syawal gitu? Ini pertanyaan yang bagus, masya Allah. Ya, apakah boleh kita berpuasa sunnah, ya sunnah 6 Syawal sebelum kita mengqada Ramadan? Dalam hadis siapa? Siapa yang ingat hadisnya? Siapa yang ingat hadisnya? Man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Ya, hadis dari sahabat siapa? Yang ingat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan berpuasa di 6 hari Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Terjadi khilaf di antara para ulama, apakah boleh kita melanjutkan puasa 6 Syawal sebelum mengqada atau tidak boleh? Ya, sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena jelas di sini Nabi mengatakan man shama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan orang yang mengqada, yang masih ada hutang puasa, berarti dia belum menyempurnakan Ramadan. Namun pendapat yang sahih wallahu taala a'lam itu boleh. Itu boleh. Syekhuna Utsman As-Salimi hafizahullah, beliau mengatakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan walaupun sehari itu telah dikatakan berpuasa. Tidak mesti harus sempurna 30 hari. Sehingga pendapat yang sahih wallahu taala a'lam, boleh dia berpuasa 6 Syawal walaupun masih ada hutang puasa. Ini pendapat yang sahih wallahu taala a'lam. Kemudian mana yang afdal? Yang afdal, ya para ulama menyebutkan yang afdal dia mengqada dulu puasanya, baru dilanjutkan dengan puasa 6 Syawal. Dan puasa 6 Syawal ini jamaah tidak perlu, ya tidak disyaratkan berurutan.
Walaupun Nabi mengatakan atba'u sittan min Syawal, dia ikutkan puasa Ramadan dengan berpuasa 6 hari di Syawal. Ya boleh antum berpuasa di pertengahan Syawal, di akhir Syawal, ataupun di awal Syawal. Boleh antum puasa misalkan hari ini antum puasa hari Seninnya, besoknya antum puasa di hari Rabu misalkan, nggak masalah. Selang-seling nggak masalah. Nggak mesti harus berurutan. Nah, Allah Ta'ala itu pendapat yang sahih. Boleh. Boleh. Karena beberapa alasan. Alasan pertama, ya kata guru kami Syekh Utsman, ya orang yang berpuasa 1 hari aja di bulan Ramadan itu sudah dianggap berpuasa Ramadan, tidak perlu, ya, tidak diharuskan, disyaratkan dia sempurna puasanya. Nah, Allah Ta'ala alam. Apalagi waktunya sempit. Nah. Tadi kan orang yang sakit sembuh, tapi dia melalaikan, terus meninggal, wajibkan mengkodok oleh walinya. Yang dimaksud walinya tadi anak yang sakit, orang tua yang mengkodok, ataupun sebaliknya. Pertanyaan siapa yang mengkodoknya? Walinya berarti ya. Nah, yang mengkodok puasa ya orang yang meninggal dalam keadaan masih ada hutang puasa, ya baik itu hutang puasa Ramadan ataupun puasa nadar ataupun puasa kafarah, itu adalah walinya. Dan juga boleh dari kerabatnya siapapun aja kerabatnya boleh. Nah, orang tua ya saudara kita, ya selama kerabat kita maka boleh. Nah, nggak masalah. Nah, pendapat wajib ataupun tidak, nah ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama apakah wali itu harus atau tidak. Nah, pendapat yang sahih wallahu ta'ala alam tidak harus, namun dianjurkan untuk mereka mengqadha. Allah ta'ala alam. Dan boleh ya, misalkan ya Abu Hasan meninggal, yang meninggalkan 15 hari yang Abu Hasan tidak puasa misalkan. Ya, boleh 15 orang dari kerabat Abu Hasan berpuasa di hari yang sama. Ya, si fulan berpuasa, si fulan Abu Hasan punya 15 kerabat. Ya, 15-nya sama-sama berpuasa di hari yang sama. Boleh. Boleh juga ya, si fulan hari ini, si Alan hari berikutnya, si fulan hari berikutnya lagi boleh. Ataupun dalam satu hari yang sama, enggak masalah. Enggak masalah. Allah Ta'ala alam, itu pendapat yang sahih. Allah Ta'ala. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Kalau tidak kita tutup ini. Bagi orang yang tidak memastikan jumlah hari yang dikodok. Nah, kalau ada kata Allah misalkan ya dia lupa berapa hari dia meninggalkan puasa, ya maka ya dia bangun di atas ghalabatud dhon, prasangka yang lebih kuat. Ya, misalkan antum ragu apakah 10 hari ataupun 15 hari. Ya, ragu. Nah, itu antum harus ambil yang paling banyak, jangan ambil yang 10. Ya, misalkan ragu antara 10 dan 15. Ya, antara 10 dan 15. Itu antum harus ambil yang 15, jangan ambil yang sedikitnya. Begitu juga sholat. Antum ragu, sholat ini rakaat yang ketiga atau yang keempat. Apa yang harus antum lakukan? Ambil yang ketiga, yang paling sedikit, yang paling sedikit. Ya, kalau dalam sholat, kalau dalam puasa, yang paling banyak. Nah, jelas ya. Kalau bertuton, di sini kalau bertuton, prasangka yang kuat itu diamalkan. Nah, ya, kapan kalau bertuton diamalkan? Inda ta'adzur at-tayaqqun. Ketika kita tidak bisa memastikan dengan yakin, maka di saat itu kita boleh beramal dengan kalau bertuton. Bahkan di saat itu, di saat kita tidak bisa memastikan, beramal dengan ghalabatud dhon, prasangka yang kuat, itu hukumnya wajib. Jelas ya, itu hukumnya wajib. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.